1 menit, dalam tempo 1 menit gue di dalam pikiran gue langsung kayaknya gue nggak mau nonton film ini karena ada senandung di awal itu ada wanita ya kayak anak-anak kecil sedang bersenandung gitu dan suaranya itu ngeganggu pikiran gue gitu loh, maksudnya nggak enak, bikin nggak enak hati, gimana bikin perasaan nggak enak gitu. Halo, jumpa lagi di BFF Bicara Film dan Fakta bareng gue Hadi. Film yang gue review kali ini dicap sebagai film yang paling mematikan di dunia. Dan film ini berjudul Antrum. Film yang dibuat tahun 1979 ini baru bisa ditayangkan di bioskop pada tahun 1988 pada Festival Film Budapest. Pada saat inilah film ini mulai menuai kontroversi karena di awal penayangan bioskop memakan korban sebanyak 56 orang tewas akibat bioskop tersebut terbakar. Yang anehnya, titik mulai api yang biasanya dimulai dari kayak ruang proyektor atau ruangan-ruangan lain justru malah dimulai pada tempat orang-orang bangku penonton menurut saksi mata ya. Dan kontroversi lain yang membuat film ini dinyatakan film paling mematikan itu ternyata di tahun 1993 ditayangkan lagi film Antrum ini di San Francisco. Dan pada saat itu memakan 30 orang korban tewas lagi. Cuman bukan kebakaran, kali ini adalah ledakan. Dan ledakannya itu masih misterius akibat apa. Jadi 2 kasus ini yang akhirnya makin mempertegas bahwa film ini adalah film yang mematikan. Cuman gini, untuk faktanya apakah benar-benar terjadi 2 kejadian ini, gue udah sedikit riset, gue belum menemukan data-data yang valid bahwa memang ada terjadi kebakaran di Budapest dan di San Francisco ya. Cuman gue nggak tahu apa gue riset gue kurang dalam atau seperti apa. Coba kita langsung lanjut aja, fokus kita nggak ke situ. Mungkin ini adalah sebuah gimmick atau mungkin memang ini benar-benar terjadi. Gue nggak mau fokus di situ dulu. Gue akan langsung lanjut ke tentang awal mula diceritakannya film ini ya. Jadi film ini awal-awalnya tuh kayak film dokumenter ya, sekitar 8 menit diceritain tentang kejadian-kejadian tadi ya, bioskop terbakar, terus ledakan di San Francisco, terus siapa-siapa aja yang meninggal setelah menonton film ini, orang-orang yang bikin film ini siapa aja yang meninggal, di situ diceritain secara detail. Dan sekitar 8 menitan mulailah baru filmnya. Dan uniknya film ini memberikan sebuah peringatan di awal filmnya. Jadi ada tulisan di biasa di layar gitu, peringatan bahwa film ini sangat berbahaya bla 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 bla, dan buat kalian yang tidak punya kekuatan mental dan atalah kurang lupa gue detailnya, diharapkan untuk segera meninggalkan bioskop atau berhenti menonton film ini. Sampai segitunya ada sebuah peringatan ya. Nah, di awal cerita itu diceritakan ada 2 orang adik kakak, pria dan wanita, yang wanita bernama Orale, yang adiknya ini yang kecil ini bernama Nathan. Jadi si Nathan ini mengalami kesedihan yang berlarut-larut akibat anjingnya meninggal, dan si kakaknya ini yang cewek ini berusaha untuk membuat si Nathan ini tidak berlarut-larut kesedihannya. Maka dia membuat sebuah ide bahwa kita akan menjemput Nathan di sebuah tempat. Dan menurut ibunya, si Nathan itu ternyata terngiang-ngiang, kata ibunya bahwa si Maxim anjingnya itu masuk neraka karena pernah nyakitin dia, pernah menggigit si Nathan. Jadi dia meninggalnya pasti masuk neraka. Nah, si kakaknya ini bilang ya udah kalau gitu kita jemput aja Nathan di neraka. Nah, jadi kakaknya membuat sebuah cerita ya kan. Dan gak taunya ada sebuah buku panduan kayak buku satanik begitu. Akhirnya mereka melakukan ritual-ritual setan dan menggali tanah menuju pintu neraka. Gue nggak mau terlalu spoiler ceritanya seperti apa di dalam-dalamnya karena itu nggak enak juga ya menceritakan spoiler ya. Silakan kalian menonton sendiri. Gue akan menceritakan apa yang gue rasain setelah nonton film ini dan apa sih landasan-landasan atau fakta-fakta yang ada di film ini. Jadi silakan buat kalian yang penasaran langsung aja tonton filmnya, atau mau dengerin review gue dulu baru kalian menentukan apakah nonton atau tidak. Jadi gini reviewnya, oke? Menurut gue film ini itu jelek tapi bagus gitu loh. Ini susah nih, gue agak susah baru kali ini, film kali ini gue agak sulit untuk menentukan ini film jelek apa bagus ya. Jadi film ini disarankan oleh temen gue melalui WhatsApp, sarannya tuh dibarengi sama capturean bahwa lagi heboh nih film ini. Jadi setelah nonton film ini dikabarkan nanti lu bisa ngelihat penampakan dan
minimal lu terjadi rep-rep lah atau sleep paralysis ya di situ. Ada gangguan tidur ya segala macam kayak gitu. Atau bahkan ada yang meninggal menurut film ini gitu ya. Dan gue menemukan juga nggak cuman di capturean itu, ada beberapa, bahkan ada situsnya di Instagram atau akunnya di Instagram mengenai film ini. Di situ banyak orang yang menceritakan bahwa iya mereka merasakan hal yang serupa gitu ya, menemukan gejala-gejala yang serupa gitu loh. Nah tadinya gue nonton film ini tanpa gue riset panjang lebar, gue pengen bersih aja, gue pengen nggak terpengaruh otak gue akan hal-hal di luar atau fakta-fakta yang terjadi. Gue cuma pengen nonton apakah serem atau tidak gitu. Dan gue memutuskan gue coba ajak istri gue supaya ada dua argumen, ada dua pendapat, di mana gue udah ngerti bahwa film ini ada obrolan bahwa ini film bakalan menimbulkan sleep paralysis dan lain-lain, dan gue nggak cerita itu ke istri gue, dan gue harap itu ada dua argumen yang berbeda. Nah sayangnya di film ini seperti tadi gue ceritain, mereka itu bikin dokumenter dulu, memperkuat dulu ceritanya gitu loh. By the way memang ini film ini dulunya ya, film aslinya itu sebenarnya sudah tidak ditemukan film aslinya gitu loh, atau hilang film aslinya. Jadi ini dibilang sebagai remake, tapi bukan remake secara murni. Jadi ada yang bilang bahwa di dalam film aslinya itu ada pesan-pesan yang dihilangkan sengaja sama pembuat film yang sekarang. Ada juga yang sebenarnya nggak dihilangkan, cuman orang-orang tertentu aja yang bisa ngelihat message-message satanik di dalam film itu. Gue agak kurang paham ya. Gue sih ngambilnya setelah gue nonton film itu, ya memang ada pesan-pesan yang kurang ajar sih maksudnya. Ada pesan-pesan yang menurut gue ya kalau di riset lebih lagi, memang ada pesan-pesan satanik di situ, dan ada bahkan ada pesan ke iblis tertentu ya. Nantilah itu lebih panjang lagi ya kalau misalnya itu nggak selesai nanti review gua gitu kan. Di awal film juga kita berdebat setelah nonton dokumenter. Gue berdebat sama istri gua apakah nonton terus ataukah berhenti, karena ngeri akhirnya apakah benar terjadi sesuatu sama kita nanti setelah nonton ataukah tidak. Karena memang dokumenter itu membuat kita semakin terbawa ya akan filmnya ya. Jadi ya gue coba, karena rasa penasaran gue lebih besar daripada rasa takut gue, jadi gue coba kasih pengertian ke istri gue bahwa logikanya gini nih. Akhirnya mereka dia mau untuk terus ikut nonton. 1 menit dalam tempo 1 menit gue di dalam pikiran gue langsung kayaknya gue nggak mau nonton film ini, karena ada senandung di awal itu, ada wanita ya kayak anak-anak kecil sedang bersenandung gitu, dan suaranya itu ngeganggu pikiran gue gitu, maksudnya nggak enak, bikin nggak enak hati, gimana bikin perasaan nggak enak gitu. Gue pikir-pikir ini sebenarnya ini film ini kayaknya beneran atau gimana. Jadi ada gue kayaknya stop apa gue lanjut. Akhirnya gue udahlah demi konten juga ya kan, gue tonton aja terus gitu kan, tonton terus. Dan alhasil gue lebih gue nggak mau cerita secara detailnya, tapi gini, kalau kalian pernah lihat konten-konten deep web atau video-video yang ditemukan di deep web, nah ini film ini lebih kayak gitu ya. Jadi nggak ada jump scare-nya, tidak ada. Darah-darah juga nggak ada, nggak main kayak gitu-gitu ya. Tapi lebih kepada message tersembunyi. Jadi ada glitch gitu. Kadang-kadang ada kedip-kedip, film tuh kedip-kedip. Dan dalam kedipannya tuh ada kayak simbol satanik, ada kata-kata satanik gitu kan. Kadang-kadang juga ada 2 orang cowok cewek itu sedang disiksa gitu kan. Tapi nggak ada darah itu, nggak terlalu banyak di sini ya, di film ini ya. Intinya kayak video-video aneh yang kalian tonton di deep web. Kalian di YouTube juga kalau kalian search tuh video deep web, nah mirip-mirip kayak gitu. By the way, ini film ini kekuatannya justru di sound effect-nya, karena kayak ada suara-suara bisikan-bisikan setan, kayak ada suara-suara yang nggak jelas yang bikin kalau lu dengar tuh kayak bikin lu jadi enek, perut jadi mual gitu. Dan yang tadi dia kalau dari visualnya tuh yang bikin, mungkin karena banyak klip gitu kan, bikin mata kita jadi pusing, jadi mual juga. Dan menurut gue ini relate ketika banyak orang bilang kasusnya nonton di bioskop mata fokus ke layar, telinga fokus ke suara. Ini gue nonton di rumah aja, gue berusaha agak deket aja itu udah pusingnya minta ampun, gue jadi harus menjauh. Jadi wajar kalau misalnya mungkin ya terjadi hal sesuatu ketika kalian nonton di bioskop, atau memang kalian benar-benar fokus nonton film ini, mungkin akan terjadi yang dibilang tadi sleep paralysis ataupun penampakan ya. Cuman setiap orang akan berbeda referensi ya ketika nonton film ini. Kalau menurut gua pribadi, gua akan kasih rating film ini ya 6,5 ya.
Gue kasih di atas 6 karena sedikit bikin gue ragu nih mau nonton atau enggak, dan ada kengerian-kengerian yang beda timbang kengerian-kengerian jump scare dan yang lain-lain dalam nonton film horor gitu sih ya. Sebenarnya banyak yang kayaknya terlewatkan sama gue masalah reviewnya, jadi boleh kalian tanyain nanti di komen ada hal spesifik apa atau apa yang kalian mau tahu, gue akan jawab. Dan segitu dulu review dari gue. Semoga kalian gak bosen dengerinnya. Terima kasih, salam BFF, bicara film dan fakta. Semoga amal ibadah puasa kalian diterima hari ini. Dan stay safe, stay home. Bye-bye.